Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan perkuliahan kita setelah UTS ya. Kemarin sudah saya kirimkan 2 file materi perkuliahan yang harapannya bisa menjadi dasar untuk memahami apa itu sistem ekonomi Islam ya. Nah, untuk hari ini kita bahas salah satu dasar yang lainnya terkait dengan sistem ekonomi Islam, yaitu etika. Ya, etika. Kalau dalam bahasa Arabnya, etika itu biasanya kita sering sebut dengan akhlak. Ya, akhlak dalam ekonomi Islam. Ini kenapa kita bahas karena sangat penting. Nah, kita sudah sama-sama sepakat bahwa perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah salah satunya dalam tujuan. Ya, kalau ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis tujuannya ya laba ya. Kalau sosialis, kesejahteraan negara. Sedangkan dalam ekonomi Islam tujuannya banyak. Di PowerPoint yang kemarin saya kasih lumayan banyak ya, selain hablum minallah, ada hablum minanas ya. Itu banyak, nanti silahkan dipelajari lagi. Berikutnya pijakan dasarnya. Jelas dalam ekonomi Islam pijakan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalau ekonomi konvensional itu hasil pemikiran-pemikiran manusia yang selalu berevolusi. Dari zamannya klasik sampai Keynesian sampai sekarang New Keynesian, itu proses terbentuknya sistem ekonomi konvensional. Nah, berikutnya yang membedakan juga proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, ini yang sangat mencolok, karena kita niatan dalam ekonomi Islam itu niatannya adalah ibadah ya, tidak hanya halal dan thayyiban tapi juga barakatan ya, dan keberkahan. Ini yang penting. Nah, dalam ekonomi kapitalis menekankan sifat individualis, sedangkan sosialis menekankan kolektivitas. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam ini mengakui keduanya. Ya, kepemilikan individu diakui, kepemilikan bersama diakui, kepemilikan agama diakui, kepemilikan negara diakui. Ya, kepemilikan agama di sini dalam artian adalah kepemilikan semuanya kan milik Allah. Ya, ini yang jauh lebih holistik dibandingkan ekonomi konvensional. Nah, ekonomi Islam yang komprehensif menjadikan akhlak sebagai rambu-rambu dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, ini yang berbeda lagi. Ya, kita tidak kenal dengan istilah menghalalkan segala cara. Kita ada rambu-rambunya, itu akhlak. Nah, pertanyaannya kenapa ekonomi memerlukan etika? Nah, realitasnya ekonomi itu mengabaikan etika karena dianggap etika itu membatasi bisnis. Ya, kalau tidak percaya, berapa banyak industri ya, terutama di Jabodetabek itu dulu ya, kalau entah sekarang sih kurang paham, yang membuang limbah di sungai secara sembarangan. Berapa pedagang yang tidak sadar, secara sadar itu berkata bohong, misalnya, kalau dijual sekian belum untung, padahal sebenarnya sudah untung tapi sedikit. Nah, itu etika itu membatasi bisnis. Ini asumsi dasarnya ya. Nah, pada dasarnya juga etika itu sebagai representasi dan pengejawantahan dari aspek hukum. Ya, jelas. Ya, kalau misalnya melanggar hukum ya itu berarti melanggar etika. Hukum ada hukum positif ya, hukum positif itu terkait dengan undang-undang dan segala macam yang berlaku di suatu negara. Ada hukum yang sifatnya normatif, yaitu adat istiadat dan segala macam. Ini ketika melanggar aspek hukum itu, maka kita dengan kata lain dikatakan tidak beretika. Nah, etika juga merupakan alasan rasional tentang semua tindakan manusia. Kenapa sih harus kuliah? Ya, karena cari ilmu. Kenapa harus belajar sistem ekonomi Islam? Biar memahami ekonomi Islam. Ya, biar bisa bertindak sesuai dengan kaidah Islam dalam berperilaku ekonomi.
Nah, ini etika itu merupakan alasan rasional tentang semua tindakan manusia harusnya. Kenapa harus berkata jujur? Ya karena mau dipercaya dengan orang lain dan segala macam banyak hal. Nah, kita bahas sistem etika terbesar yang ada di dunia saat ini ya. Yang pertama adalah sistem etika relativism. Ini kriteria pengambilan keputusannya dalam sistem etika relativism itu berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi. Relatif, menurut si A itu baik, tapi menurut si B itu tidak baik. Nah, ini relativism, paham yang menyatakan bahwa etika seseorang itu lebih didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pribadi. Berikutnya ada sistem etika utilitarianism. Nah, ini kriteria pengambilan keputusannya ini didasarkan atas hasil yang memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang. Jadi dikatakan baik jika itu menguntungkan sebagian besar orang. Nah, ini juga tidak tepat karena belum tentu benar menurut sebagian besar orang itu merupakan kebenaran itu sendiri. Contoh misalnya sekarang banyak hal ya membuat perspektif orang itu dipengaruhi oleh suatu hal yang berlaku di masyarakat secara umum. Contoh misalnya adalah bunga bank. Ya, masyarakat secara umum secara awam mengatakan bunga bank nggak masalah, tapi kita yang pelajari ilmunya ya, kita secara tegas mengatakan kalau bunga bank itu adalah riba. Berikutnya universalism. Nah, ini menekankan bahwa dalam pengambilan keputusannya, etika ini menekankan bahwa maksud keputusan harus dibuat oleh setiap orang dalam kondisi yang sama atau sifatnya universal. Nah, ini universal juga macam-macam ya. Akhirnya ini juga apakah tepat? Belum tentu juga. Contohnya adalah feminisme misalnya. Ya, feminisme. Misalnya menekankan bagaimana hak perempuan. Ya, kalau di kita sih orang timur ya lebih baik ya memandang perempuan itu. Kalau di luar negeri cukup ekstrim ya, cukup ekstrim. Misalnya yang dipaksakan adalah perempuan tidak perlu berjilbab karena mengekang. Nah, ini orang-orang barat sana menyuarakan itu dan dianggap itu universal ya, universal. Ini tidak bisa dikatakan suatu hal yang tepat. Berikutnya sistem etika berdasarkan hak, ya, sistem etika hak. Nah, ini menekankan hak-hak nilai individu dan kebebasan untuk memilih. Nah, ini juga belum tentu tepat juga ya. Banyak sesuatu hal yang contohnya misalnya kaum Gipsi. Kaum Gipsi itu orang yang tidak mau dikekang ya. Terserah mereka mau tidak pakai baju ya terserah mereka dan segala macam. Mereka menyebar di mana-mana ya. Nah, di daerah-daerah seperti Austria, Jerman itu kaum Gipsi ya bebas saja ya, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang mutlak benar ya, walaupun mereka menekankan ini haknya mereka, tapi ini tidak mutlak benar. Berikutnya keadilan distributif. Sistem etika keadilan distributif ini ketika pengambilan keputusannya menekankan pada nilai-nilai individu, keadilan dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Nah, ini oke lah ya. Oke, tapi perspektifnya perlu dibatasi. Dalam artian keadilannya ini atas kekayaan dan keuntungan kadang ada yang kurang. Kadang ini hanya perspektif pribadi. Dalam artian ya bagi hasil sudah cukup. Mereka tidak mengindahkan ada hak-hak orang lain yang tidak beruntung ya. Ya, kalau di Islam kan kita kenal zakat, infak, sedekah. Ya, ini lebih luas lagi dibandingkan keadilan distributif yang sifatnya hanya seperti itu. Yang terakhir adalah ini yang kita yakini bersama, sistem etika hukum Tuhan. Nah, ini biasanya sumber hukumnya adalah kitab suci. Ya, ini yang
kita yakini sebagian besar masyarakat di dunia yakini bahwa sistem etika yang baik itu adalah sistem etika hukum Tuhan. Nah, terus bagaimana keterkaitan antara Islam dan etika ekonomi? Nah, Islam sendiri ini merupakan agama yang kita yakini sangat mulia. Di dalamnya terkandung adanya norma etika atau akhlak yang mulia juga. Ya, ini kalian bisa cek di Quran surat Al-Qalam ayat 4. Berikutnya, Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Ya, ini juga oleh Sahih Bukhari dalam Adabul Mufrad juga katakan seperti itu ya. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berikutnya, ekonomi merupakan aktivitas dunia sekaligus berdimensi akhirat. Nah, sehingga memerlukan etika atau syariah. Kita seperti itu di kita. Pekerja itu bagian ibadah. Berbeda dengan sebagian orang ya. Nah, ketika kita niatin ibadah, maka bekerja itu ya akan mendapat pahala. Tapi jangan sampai ya, ini sebagai catatan saja, jangan sampai menganggap pekerja itu sebagai rutinitas saja. Kalau hanya rutinitas saja ya tidak akan bernilai ibadah. Nah, kita setiap mau bekerja nanti ya atau setiap mau kuliah diniati ibadah. Jangan anggap kuliah itu hanya rutinitas saja. Ini yang salah besar. Ketika salah niat maka akan salah faedah ya, faedah. Kalau tidak niat hanya rutinitas saja ya tidak dapat pahala ibadah ya. Sedangkan kalau diniatin untuk ibadah ya akan bernilai ibadah. Nanti kalian bisa cek di Quran surat Al-Baqarah 245, 261 sama 275 sampai 276. Nah, berikutnya etika juga sebagai implementasi nilai-nilai dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nanti bisa di kalian cek di Al-Baqarah ayat 21 dan 185 adalah surat Al-Ankabut ayat 45 dan Al-Hajj ayat 183. Nah, ini hubungan antara Islam dan etika ekonomi. Ya, pada dasarnya tadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam kandungan Al-Quran itu ya setidaknya bisa dibagi menjadi 3 bidang utama. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan masalah tauhid. Yang kedua, menjelaskan masalah sejarah. Dan yang ketiga, menjelaskan masalah akhlak. Itu ya. Ini yang jadi fondasi dasar. Isinya hanya ada 3 saja, tapi ini menjadi kita membuat lebih mudah memahami apa itu Al-Quran isinya ya. Dan itu sangat jelas kalau etika akhlak ditekankan betul dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, karena Rasul itu merupakan teladan dari cara minum, bangun tidur ya, cara tidur, cara bertutur kata ya. Kalau berdasarkan sejarah kan Rasulullah pernah disusi oleh Halimatus Sa'diyah ya, dan ketika itu memang di lingkungan yang kampung, lingkungan di mana masyarakatnya menggunakan bahasa Arab yang sangat halus. Kalau di kita mungkin kromo inggil, sehingga tutur kata Rasulullah juga halus. Kita lanjutkan. Nah, terus bagaimana ciri-ciri akhlak ekonomi Islami? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan tauhidullah. Tauhidullah ini terkait dengan keesaan Allah ya. Yang kedua, tidak memisahkan dunia dengan akhirat. Yang ketiga, wasoton, pertengahan. Yang keempat, ciri akhlak ekonomi Islami adalah fitrotan, kemanusiaan. Yang kelima, ini terkait dengan ikhtiaron atau kebiasaan bertindak. Yang terakhir adalah akhlak ekonomi Islam cirinya adalah mas'ulan atau pertanggungjawaban. Konsekuensinya apa dari ciri-ciri sistem akhlak Islam itu? Yang pertama, ketika ciri-cirinya adalah tauhidullah, maka konsekuensinya adalah terkait dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, di mana menjadikan manusia hanya sebagai khalifah di muka bumi, bukan mulk, bukan raja penguasa atas bumi ya. Ini konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, tidak memisahkan dunia dengan akhirat.
Kenapa? Karena kehidupan dunia itu merupakan bagian perjalanan manusia menuju kehidupan akhirat saja. Ya. Yang ketiga adalah wasatan. Nah, konsekuensinya apa? Antara ifrat dan tafrid, ilmu dan amal, kaya dan miskin, pertengahan. Ya, pertengahan. Ini kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Berikutnya fitratan. Manusia itu hablum minanas, makhluk sosial. Ya. Berikutnya silaturahim. Ya. Dermawan, suka perhiasan, suka harta dan keindahan. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Berikutnya ikhtiaran. Ini manusia itu bebas berkehendak. Ya. Bebas memilih jenis konsumsi, pekerjaan yang sesuai dengan syariah. Ini konsekuensinya ketika kita menerapkan ciri sistem akhlak Islami ikhtiaran. Berikutnya adalah mas'ulan. Nah, kita konsekuensi dasarnya adalah semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti kelak. Oke, kita bahas yang pertama, ketauhidan. Nah, tadi konsekuensinya adalah yang pertama rububiyah. Ini terkait dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah Rabb, satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Nah, silahkan cari dalilnya di surat Al-Fatihah ayat 2, Al-Baqarah 29, Al-Imran 190 dan Fatir ayat 3. Ya, ini rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb, Tuhan satu-satunya yang menguasai, yang mengatur. Ya. Berikutnya asma wa sifat. Ini kita harus mengesahkan Allah dengan dalam nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kita kenal asmaul husna, kita kenal sifat wajib bagi Allah, ya, 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, itu ini benar-benar tujuannya adalah mengesahkan Allah, ya. Berikutnya uluhiyah. Ini terkait dengan keilahian. Artinya apa? Mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Ya, dalam segala bentuk peribadatan. Maka zaman dulu Tuhannya bangsa Arab itu Allah, tapi banyak ilah yang lain yang mereka sembah. Nah, maka di syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Sungguhnya saya bersaksi bahwa Allah, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Kalau ditanya Tuhannya bangsa Arab sebelum Rasulullah ada, iya Allah, tapi banyak ilah yang lain. Maka kita ketika berpegang pada akhlak Islami, maka harus muncul uluhiyah. Tidak boleh mengesahkan harta, tidak boleh mengesahkan kerjaan. Ya, ini mutlak. Nanti kalian bisa cek di Quran surat Az-Zariyat ayat 46 ayat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, berikutnya ketauhidan dan konsep istiqlaf. Ini penting. Ya. Pada dasarnya kita harus meyakini, benar-benar meyakini bahwa apa yang ada di dunia ini mutlak, semuanya milik Allah. Bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat juga, di angkasa juga. Ya, ini semuanya milik Allah. Dan manusia hanya khalifah pengemban amanah. Di sisi lain Allah itu Rabb, Tuhan. Manusia hanya khalifah pengemban amanah. Di sisi lain ada satu sisi lagi, yaitu manusia itu sebagai Abdullah, hamba Allah. Hamba itu bahasa kasarnya sahaya, budak. Ya, artinya harus nurut dengan Allah. Jadi kalaupun manusia di bumi itu diturunkan di bumi, ini tujuannya adalah sebagai khalifah pengemban amanah dari Allah. Berikutnya manusia dalam produksi juga hanyalah mengubah bentuk. Jadi dia bisa menciptakan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu makhluk. Ya, suatu makhluk. Komputer itu berproses. Ya, berproses dari satu titik ke titik yang lain sehingga jadi notebook, bisa jadi HP dan segala macam. Dia hanya merubah bentuk saja. Ya. Nah, bagaimana pengaruhnya konsep istiqlaf tadi? Yang pertama, manusia akan cenderung bersyukur dan tidak sombong. Akan nanti cek Quran surah Al-Qasas ayat 78 dan An-Nahl ayat 40 ya. Surah Yasin ayat 33 sampai 35. Nah, berikutnya, ketika kita meyakini ya konsep istiqlaf tadi, maka harta adalah perkara yang ringan. Bahkan hina yang tinggalkan dan di bawah mati. Bahkan ada salah satu cerita bahwa dulu ada seorang alim
ceritanya pada intinya itu ada raja yang zolim, terus bertindak semena-mena terhadap rakyatnya, sampai suatu ketika raja ini tidak bisa buang air besar berhari-hari, sehingga raja minta kepada bawahan-bawahannya untuk panggilkan tabib, apapun yang mereka mintakan dipenuhi. Akhirnya dicari, gak ada yang bisa menyembuhkan raja itu, sampai ketemu seorang alim dan bertemu dengan raja. Ketika ditanya oleh raja, apa maumu? Saya kabulkan asal bisa mengobatinya. Katanya seorang alim itu meminta setengah dari hartanya, harta raja. Raja murka, akhirnya menolak. Seorang alim itu pergi ya. Sampai sekian hari tambah semakin sakit, perutnya semakin membesar ya. Akhirnya dipanggil lagi orang alim itu. Tapi dengan tawaran setengah harta tadi ditolak oleh orang alim. Orang alim itu minta seluruh hartanya raja. Karena raja itu sudah tidak kuat ya, sakit perut luar biasa. Akhirnya memenuhi keinginan seorang alim itu yang sekaligus seorang tabib ya. Akhirnya seorang alim itu minta diambilkan ember besar. Setelah itu didoakan, perutnya pegang orang alim itu, didoakan kepada Allah, diusap, akhirnya raja itu bisa buang air besar. Karena sudah berhari-hari tidak buang air besar, kok baunya luar biasa. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan, raja itu memberikan seluruh hartanya kepada orang alim itu. Tapi orang alim itu menolak. Kata orang alim itu kepada raja bahwa seluruh harta yang kau punya itu sama nilainya dengan apa yang engkau keluarkan tadi ya, dari buang air besar tadi. Maka dikatakan kalau harta itu sebenarnya ringan, hina ya, maka ketika itulah raja jauh lebih bijak, tidak zalim lagi. Itu salah satu kisah saja ya. Nah, berikutnya ketika harta itu ringan, bukan sesuatu perkara yang mutlak menguasai pikiran kita akan menjadi mudah ketika mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ya. Nah, ini yang perlu yang perlu kita pegang benar-benar. Karena saya sendiri meyakini takdir, jodoh, kerjaan itu semuanya takdir Allah. Tinggal kita ikhtiar, kita tawakal, insya Allah akan berikan sesuai dengan keinginan kita. Dan perlu kita niati bahwa apapun yang kita lakukan emang semata-mata untuk Allah, mencari ridha Allah. Jadi insya Allah pekerjaan pun akan diberikan sesuai dengan syar'i, ya, sesuai dengan syariah Islam. Ya, ini perlu kita pegang betul-betul. Nah, berikutnya tidak memisahkan dunia dan akhirat. Ini sudah banyak dalilnya, banyak hadisnya bahwa kehidupan di dunia itu sama seperti orang dalam perjalanan terus menemukan sebuah pohon dan mereka berhenti di situ sejenak untuk beristirahat, untuk mencari bekal. Nah, itu dunia. Jadi hanya bagian tadi, hanya bagian transit di pohon itu, hanya untuk mencari bekal, beristirahat, dan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Kita sudah mengalami alam rahim, kita sekarang masuk ke alam dunia, dan kelak nanti alam kubur sampai ke alam akhirat. Ya, kita ini step yang kedua, dan perlu kita yakini bahwa dunia itu ya sangat kehidupan dunia sangat cepat. Misal usia kita 65 tahun, saat ini saya 35 tahun, artinya apa? 35 tahun yang sudah saya rasakan itu seakan-akan sangat cepat, tidak berasa ya. Tinggal 30 tahun lagi ya, kalau 65 tahun ya, ini sesuatu hal yang saya yakin juga 30 tahun ke depan ketika sudah usia 65 tahun itu akan jadi sangat tidak berasa, artinya sangat cepat ya. Pertanyaannya, seberapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan itu ya. Berikutnya dunia adalah ladangnya akhirat.
Ini juga perlu menjadi catatan kita. Intinya ya tadi, harta yang sebenarnya itu bukan harta yang kita pegang, tetapi harta yang kita nanti bisa berguna, yang bisa kita pegang nanti untuk di akhirat. Maka zakat, infak, sedekah ini itu yang dinilai sebagai harta yang sebenarnya, bukan harta yang kita pegang saat ini dan kita hanya gunakan untuk kepentingan dunia saja. Oke, ciri akhlak yang berikutnya adalah wasoton atau pertengahan. Yang berikutnya, apa itu wasoton? Intinya Islam itu merupakan pedoman hidup ya, sifatnya tadi wasoton ya. Ini bersikap tidak ifrat, berlebih-lebihan, dan tidak juga tafrid, meremehkan. Bisa baca Quran Al-A'raf ayat 31 ya. Al-A'raf ayat 31. Ini yang penting. Ya, makan tidak berlebihan, juga tidak tafrid, meremehkan lah. Gak perlu makan banyak-banyak lah. Sahur tidak boleh ifrat, tapi juga tidak boleh tafrid. Ya, pertengahan saja. Makan sebelum kenyang berhenti. Tapi kalau kita membatasi puasa biar sekalian langsing, bukanya hanya makan pisang 3 butir saja, pisang masih 3 butir, minum air putih, setelah itu lanjut lagi sahur juga sama. Nah, ini sudah tafrid, meremehkan. Badan punya haknya. Tapi juga tidak boleh ifrat, buka puasa luar biasa, habis taraweh karena capek makannya luar biasa juga. Ya itu ifrat, tidak bisa, tidak boleh dilakukan. Berikutnya fitrotan. Nah, ciri yang berikutnya adalah fitrotan atau sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan sunatullah. Jadi Islam itu mengatur hubungan kemasyarakatan secara luas sesuai dengan fitrah manusia. Membatasi perkara halal dan haram dalam aktivitas ekonomi adalah sesuai dengan fitrah atau struktur fisik dan sifat manusia. Sehingga setiap yang diperintahkan pasti memiliki manfaat besar bagi manusia, dan setiap yang dilarang pasti memiliki mudarat bagi manusia. Kalau tidak percaya nanti baca surah Al-Imran 14. Ya, dasar itu fitratan apa yang diatur. Misalnya wajib menggunakan jilbab, itu luar biasa dampaknya. Ya, orang misalnya laki-laki yang baik itu mencari perempuan yang baik. Kalau di Islam ya akan lebih memilih laki-laki yang baik, kita akan lebih memilih perempuan yang baik. Salah satu indikatornya yang secara sederhana, walaupun tidak mutlak benar ya, adalah jilbab misalnya. Jadi itu ya, tidak mutlak benar artinya apa? Artinya ada yang berjilbab tapi ya musiman. Kalau kayak artis kan banyak tuh bulan puasa ya mereka pakai jilbab. Setelah Idul Fitri selesai mereka melepas jilbab. Nah, yang ya banyak lah perempuan-perempuan yang seperti itu, tapi fitrahnya mau berjilbab. Bahkan salah satu kajiannya ya, Habib Lutfi Pekalongan itu pernah mengatakan kalau mau anak soleh itu harus berjilbab. Kenapa? Bagi ibu-ibu yang ketika melahirkan menyusui seorang anak tidak berjilbab, maka rambut yang terbuka itu terpapar langsung oleh sinar matahari, dan itu mengubah struktur ASI ya, struktur ASI yang dikonsumsi oleh bayi itu. Dampaknya bukan di bidang kesehatan, tapi dampaknya di bidang akhlak. Allah alam bisawab, saya juga tidak tahu penjelasan ilmiahnya, tapi itu yang perlu kita pahami betul ya, pahami betul. Maka saya sarankan untuk yang perempuan untuk berjilbab ya, kalau yang laki-laki jangan. Berikutnya adalah ikhtiaran. Nanti ada surat Al-Ra'd ayat 11, ini kita sudah sama-sama hafal. Al-Mulk ayat 15, Al-Jumu'ah 9 sampai 10, dan An-Najm ayat 39. Ya, kalau Ar-Ra'd ayat 11 itu pokoknya pada dasarnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia itu merubah nasibnya sendiri ya. Disilakan nanti cari dalil yang terkait dengan itu. Berikutnya adalah mas'ulan.
pertanggungjawaban. Nanti bisa baca surat Al-Isra ayat 36 ya, Al-Baqarah 134, Al-Mulk 15, Al-An'am 164. Pada dasarnya semua manusia itu akan diminta pertanggungjawaban, ya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Ya, itu yang berat memang laki-laki. Laki-laki itu ketika sudah punya keluarga, maka dosa istrinya, dosa anaknya itu menjadi tanggungannya juga. Jadi kalau yang laki-laki menikah, cari istri yang baik biar resiko dosanya sedikit. Contoh yang dosa yang sering banyak ditanggung oleh laki-laki adalah dosa istri, dosa anak ketika tidak pakai jilbab. Nah, ini sudah sepanjang hari bertumpuk dosanya. Ini yang perlu hati-hati ya, memilih seorang istri. Dan kalau ya bagi mbak-mbaknya yang perempuan ya kalau sayang suaminya nanti kelak, silahkan berjilbab. Ya, kita mudah-mudahan tidak hanya berjodoh di dunia saja, tapi juga kita berharap dengan yakin bahwa nanti insya Allah kita juga akan berjodoh di akhirat. Ya, ini mudah-mudahan menjadi menjadi kaidah kita dalam melakukan atau bertindak ya. Nah, berikutnya bagaimana akhlak ekonom muslim? Seorang muslim harus berhias dengan akhlak yang disyariatkan. Di antaranya adalah ikhlas dan ihsan ya. Ya ikhlas ya. Artinya nothing tulus. Apa yang sudah kita sedekahkan tidak kita pikirkan lagi dan kita ungkit-ungkit lagi, tidak kita gugat lagi. Ihsan itu artinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Jadi semata-mata hanya Allah. Berikutnya juga harus berhias dengan sikap jujur, amanah, menunaikan hak, malu, berbuat maksiat, dermawan, memenuhi janji, membantu yang membutuhkan sesuai dengan kesanggupannya, dan bersih dari semua bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah ini ketika kita berhias dengan ini semua, saya yakin kehidupan dunia kita akan sangat mudah. Kalaupun kita dikasih cobaan, itu hanya cobaan saja. Artinya adalah cobaan itu ibaratnya hanya batu lompatan saja. Ketika kita bisa melewati batu lompatan itu, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, bagaimana akhlak dalam konsumsi Islami? Ini kalau konsumsi sendiri pada dasarnya dilakukan untuk 3 kepentingan, yaitu kepentingan pribadi, keluarga, dan fisabilillah di jalan Allah. Kalau pribadi kita butuh makan, minum, segala macam ya, tapi niatkan untuk ibadah ya, untuk kuat, biar bisa kuat sholat, biar bisa kuat untuk mencari ilmu, dan konsumsi untuk keluarganya, kepentingan keluarganya. Jadi ini juga harus kita penuhi. Dan terakhir adalah di jalan Allah fisabilillah, sebagian dari harta kita, pendapatan kita harus berikan di jalan Allah ya. Berikutnya pola konsumsi Islami dilakukan dengan menggunakan harta secukupnya atau qanaah. Ini yang penting, qanaah tidak banyak dimiliki oleh orang-orang. Seakan-akan selalu kurang saja. Sudah punya motor, pengen mobil, ya wajar. Tapi kalau yang nggak wajar itu ketika pendapatan yang nggak seberapa dipaksakan. Tapi alangkah baiknya kita qanaah, adalah cukup sebesar itu saja. Walaupun nanti ada lebihan harta lagi, beli lagi ya monggo. Tapi dalam hati kita sudah mencukupkan. Biasanya orang yang qanaah itu cobaannya enak, cobaannya dikasih lagi harta lagi, seperti itu. Tapi kalau orang yang sifatnya tidak qanaah, merasa serba kekurangan, wah itu akan diberikan serba kekurangan juga. Sudah pendapatan banyak pun merasa kurang ya. Bisa jadi sampai korupsi misalnya, itu yang karena tidak punya sifat qanaah. Berikutnya tidak boleh bermewah-mewahan. Ya Rasul tuh kaya raya. Sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi itu sangat kaya raya. Tapi setelah jadi Rasul, setelah jadi Nabi, tidak bermewah-mewah ya.
Beda dengan ustadz-ustadz TV itu. Dulu sebelum jadi ustadz kere, tapi setelah jadi ustadz malah kaya raya. Ini kebalikannya Rasulullah. Entah seteladan mana yang mereka tiru. Ya, termasuk Utsman bin Affan kaya raya, tapi tidak bermewah-mewahan. Berikutnya tidak boros juga. Ya, inal mubazir kan ikhwanash syayatin. Kegiatan mubazir itu, sebenarnya mubazir itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan mubazir itu adalah temannya setan. Ya, masa temenan sama setan ya kayak kurang teman saja lah. Lebih baik tidak mubazir. Tapi berikutnya juga tidak boleh kikir dan tidak boleh menimbun ikhtikar. Ya. Ini harus seimbang, wasaton. Ya, akhlak dalam konsumsi. Berikutnya bagaimana akhlak dalam produksi. Nah, manusia itu diperintahkan untuk produktif dan bekerja. Dia bisa cek surah Al-Jumu'ah 9, Al-Mulk 15, Al-Kahf 19, Al-Baqarah 25, An-Naml 14, Ibrahim 32. Nah, manusia wajib produktif dalam produktif dan bekerja. Malas-malasan ya walaupun manusiawi ya sebaiknya dari waktu ke waktu kita kurangi. Nah, dalam berproduksi manusia harus yang pertama efisien, efektif, tidak berlebihan. The right man on the right place, ya, memilih orang secara tepat sesuai dengan keahliannya dan untuk kepentingan maslahat dan rahmatan. Ini penting, kita niati ini. Misalnya kita mau bisnis, niati ini, ya. Niati ini. Jadi Islam sudah ada guidance-nya bagaimana manusia mau berproduksi. Nah, terus bagaimana akhlak dalam distribusi? Nah, fitrahnya manusia itu diciptakan berbeda-beda dalam banyak hal. Ya bisa fisik, kita bisa membedakan mana si A, mana si B. Coba kalau fisiknya sama semua kan bingung. Ya, dalam bidang harta juga. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya semua nanti siapa yang mau benerin WC, siapa yang mau manjat genteng, siapa yang mau ngecat, nggak ada yang mau. Dan merasa kaya bisa bayar semua. Tapi Allah ciptakan berbeda-beda. Rezeki juga berbeda, keahlian juga berbeda, dan ilmu juga berbeda. Nanti bisa kalian cek di surat An-Naml 71, Zuhruf 32, dan Al-Baqarah 55. Nah, dalam prinsip menjunjung prinsip keadilan pemerintah dalam distribusi dan pemerataan dalam distribusi kekayaan, Islam telah menetapkan konsep distribusi melalui zakat, infak, dan sedekah. Jadi ketika ada yang mengatakan kita harus menganut paham sosialis, misalnya, tidak ada yang lebih sosialis dibandingkan Islam itu sendiri. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain ada tanggung jawab rakyat yang kaya terhadap golongan yang tidak beruntung oleh zakat, infak, dan sedekah. Itu luar biasa. Beda dengan sosialis yang semuanya harus ditanggung negara, tapi ada kewajiban dalam Islam bagi orang kaya, orang mampu, golongan yang beruntung untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Ya. Ini tidak ada yang lebih sosialis dibandingkan Islam, saya pikir. Berikutnya pemerintah dalam menegakkan akhlak Islam. Islam memerintahkan agar mengawasi dan menjamin penerapan kewajiban amal ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya butuh polisi, harusnya itu pertimbangannya ini. Ya, amar ma'ruf, oke lah, ulama, ilmuwan, ya, pakar, itu amar ma'ruf saja. Mengajak ke dalam hal yang mengajak dalam kebaikan. Tapi nahi mungkar ini harusnya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kewenangan hukum. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak benar secara hukum, ya cepat. Ya, ini makanya butuh polisi. Harusnya ini nahi mungkar. Tapi kalau di kita kan, ya agak susah. Maka muncul FPI. Nah, ini nahi mungkarnya luar biasa FPI itu. Ya, tapi ya banyak yang karena media tidak menyukai, ya agak susah. Orang itu kalau amar ma'ruf mudah sekali. Ayo sholat, ngajak sholat ya, enak, ayo sholat. Tapi kalau ada orang mabok, kita berani nggak membubarkan sekerumunan orang mabok itu? Masih takut. Maka kita harus salut pada orang-orang yang berani nahi mungkar. Ya, karena amar ma'ruf itu sesuatu hal yang mudah, sedangkan nahi mungkar taruhannya bisa fisik, bisa nyawa. Ini yang perlu kita cermati. Tapi ya lagi-lagi ketika orang yang berani melakukan nahi mungkar, musuhnya banyak. Orang-orang yang merasa
merasa kepentingannya diusik, ini berat. Contoh misalnya yang sangat ekstrim itu adalah penutupan yang di Surabaya itu prostitusi ya, kawasan prostitusi Surabaya. Itu luar biasa, karena pelanggannya itu ya anggota DPRD-nya, ya ada sebagian aparat penegak hukumnya. Itu bahkan menjadi ladang pendapatan partai tertentu. Makanya waktu itu wali kotanya luar biasa tuh tantangannya. Tapi karena yang bubarkan itu perempuan, ya susah didebat oleh orang ya. Kalau yang laki-laki kan macam-macam, nanti dituduh emansipasi perempuan apa segala macam. Tapi karena yang bubarkan juga perempuan, ya akhirnya mereka mengalah. Berikutnya, negara melalui pemerintah menetapkan norma perilaku atau akhlak dan menetapkan keputusan-keputusan untuk melindungi dan menegakkan terlaksananya norma-norma tersebut. Nah, ini kewajiban pemerintah. Ya, kata Rasulullah, seandainya Fatimah itu mencuri, maka kata Rasulullah, biar saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini harusnya pemerintah seperti itu. Bukannya anak pejabat tertentu, anak presiden, anak bupati. Ya, salah satu di Jawa Barat tuh ada ya, menembak orang, ya hukumannya kayak gitu-gitu tak. Nah, model kayak gini mah susah untuk menegakkan akhlak secara Islami. Nah, sebagai penutup, pada dasarnya ini ya kesimpulannya, etika merupakan fondasi utama dalam setiap gerak langkah aktivitas ekonomi ya, langkah-langkah kita. Akhlak ekonomi Islam juga merupakan penjabaran dari Al-Quran dan Sunnah yang saya yakin akan menjamin keberhasilan sistem ekonomi suatu negara. Kenapa? Karena bersumber dari wahyu langit dari Allah Subhanahu wa taala yang tahu betul, yang maha mengetahui segala kemaslahatan umat. Ini di Islam. Jadi jangan tidak yakin dengan agama kita sendiri ya. Jangan terlalu takut dengan kehidupan dunia. Itu saja dari saya. Tugasnya ini ya, silahkan cari teks dalil yang ada dalam perkuliahan kali ini, baik berupa bahasa dan terjemahannya. Boleh tulis tangan, boleh ketik ya, terserah, mau pakai aplikasi nggak apa-apa ya. Ini saya resumkan ya, ada Al-Qalam 4, terus hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad ya, yang Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak ya. Terus ada Al-Baqarah segala macam. Ini sudah saya rangkumkan, silahkan dikerjakan ya, cari dalil-dalilnya, tulis baik itu bahasa Arabnya maupun bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.